Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Briana Safitri dengan nomor induk mahasiswa 2300010044. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper saya dengan judul Analisis Efektivitas dan Proyeksi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wonosobo. Oke, langsung saja. Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah atau PAD yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi berbagai sumber pendapatan yang dimiliki. Kemandirian fiskal menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintahan pusat. Salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi besar adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan bumi dan bangunan oleh masyarakat maupun badan usaha. Penerimaan ini dari sektor PBB diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD sehingga pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan publik yang lebih baik, membangun infrastruktur. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada efektivitas pajak bumi dan bangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2020 hingga tahun 2024. Bisa dilihat ya teman-teman di sini dari tahun 2020 hingga tahun 2024 target anggaran dan juga realisasi yang semakin terus meningkat, tetapi efektivitasnya justru semakin menurun. Hasil perhitungan efektivitas menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Wonosobo berada pada kategori sangat efektif hingga efektif. Tahun 2020 mencatat tingkat efektivitas tertinggi sebesar 112%. Sedangkan pada tahun 2024 efektivitas mencapai 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara umum mampu mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. Tingginya tingkat efektivitas penerimaan PBB menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak di Kabupaten Wonosobo telah berjalan dengan baik. Keberhasilan tersebut didukung oleh meningkatnya kesadaran wajib pajak, pengelolaan administrasi perpajakan yang semakin baik, serta adanya pengawasan yang lebih optimal dari pemerintah daerah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, seperti keterlambatan pembayaran pajak dan belum optimalnya pembaruan data objek pajak. Meskipun masih berada dalam kategori efektif, tingkat efektivitas pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya target penerimaan yang ditetapkan pemerintah daerah menjadi 29 miliar. Sementara realisasi penerimaan mencapai 28,97 miliar. Mohon maaf ya teman-teman, di sini ada kesalahan penulisan. Dan selain itu, faktor kepatuhan wajib pajak, perubahan NJOP, dan pembaruan data objek pajak juga turut mempengaruhi pencapaian target penerimaan. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mencari efektivitas atau menghitung efektivitas pajak bumi dan bangunan. Nah, di sini teman-teman kan, nah di ini kita udah dapat datanya kan teman-teman, ada tahun T itu tahun 2020 itu sebagai tahun pertama, tahun 2021 sebagai tahun kedua, tahun 2022 sebagai tahun ketiga, tahun 2023 sebagai tahun keempat, dan tahun 2025 sebagai tahun kelima. Kemudian di sini ada target anggaran dan juga realisasi. Nah, cara menghitung efektivitas pajak itu ada rumusnya teman-teman. Nah, rumus dari efektivitas pajak itu yaitu realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dibagi dengan target penerimaan pajak bumi dan bangunan dikali 100%. Nah, dapat dihitung dalam bentuk Excel itu kayak gini teman-teman. Realisasinya yaitu 18,9 dibagi dengan 17 miliar dikali dengan 100% pada tahun 2020 dan menghasilkan 112%. Dan masuk kategori efektif karena lebih dari 100%. Nah, perhitungan tersebut dilakukan secara berulang hingga tahun 2024. Nah, pada tahun 2021 hingga 2023 ternyata efektivitas pajaknya itu sama-sama memiliki hasil yang sama, yaitu sebesar 103% dan masuk kriteria sangat efektif karena sama seperti tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020,
karena hasilnya lebih dari 100%. Nah, kemudian pada tahun 2024 justru mengalami sedikit penurunan ya teman-teman, dengan efektivitas pajaknya itu 100%. Namun kriterianya masih dalam kriteria efektif karena 100% itu kategorinya kategori efektif. Nah, lanjut ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada proyeksi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2025 hingga 2029. Nah, dapat dilihat ya teman-teman di sini ada tahunnya 2025 hingga 2029. Kemudian rumus dari regresi linear sederhana atau proyeksi yaitu Y sama dengan A plus BT. Kemudian ada T itu tahun ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 dan ini ada realisasinya. Nah, dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Wonosobo diproyeksikan meningkat dari 31,33 miliar, mohon maaf ya ada kesalahan penulisan lagi, pada tahun 2025 menjadi 39,74 miliar pada tahun 2029. Tren peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sektor PBB masih memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan asli daerah di masa yang akan datang. Peningkatan proyeksi penerimaan PBB dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah objek pajak, penyesuaian nilai jual objek pajak, pertumbuhan pembangunan daerah, serta perbaikan sistem administrasi perpajakan. Selain itu, digitalisasi pembayaran pajak juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan dan realisasi penerimaan pajak daerah. Peningkatan proyeksi penerimaan PBB dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah objek pajak, penyesuaian nilai jual objek pajak, pertumbuhan pembangunan daerah, serta perbaikan sistem administrasi perpajakan. Selain itu, digitalisasi pembayaran pajak juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan dan realisasi penerimaan daerah. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mencari proyeksi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Nah, masuk ya teman-teman. Jadi, sebelum masuk ke rumus Y sama dengan A plus BT, kita tuh harus mencari TI min T bar, RI min R bar, TI min T bar pangkat 2, dan juga TI min T bar dikali RI min R bar, serta kita mencari A dan juga mencari B. Nah, sebelum menghitung itu, kita sebelumnya mencari T bar dan R bar atau Y barnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini ada tahun ke T, yaitu tahun ke-1 sampai 5, di mana tahun 2020 sebagai tahun ke-1, 2021 sebagai tahun ke-2, 2022 sebagai tahun ke-3, 2023 sebagai tahun ke-4, dan 2025 sebagai tahun ke-5. Nah, kemudian untuk mencari T-nya sendiri, itu hasil dari rata-rata total tahun, yaitu tahun 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rata-ratanya menghasilkan 3, jadi T-barnya itu adalah 3. Kemudian kita mencari R bar atau Y bar. Nah, R bar atau Y bar itu didapat dari realisasi. Rata-rata dari realisasi ya teman-teman. Nah, hasilnya itu ada 25,033. Nah, setelah udah dapat T bar sama R bar, kita bisa langsung menghitung ke TI min T bar. Nah, langsung masuk aja. TI-nya itu kan 1 ya teman-teman, karena ini tahun ke-1 kan. Nah, dikurangi T bar. T barnya itu udah dapat tadi kan 3. Nah, kemudian biar bisa ditarik ke bawah Excel-nya, perhitungan Excel-nya, maka yang T barnya itu dikasih dolar ya teman-teman, di depannya itu, depan A-nya itu sama di belakangnya itu dikasih dolar. Biar angka 3-nya itu tidak berubah ketika ditarik ke bawah. Nah, kemudian udah ada hasilnya ya teman-teman, yaitu minus 2. Kemudian setelah mencari TI min T bar, kita juga mencari RI min R bar. Di mana tadi kan kita udah dapat R barnya ya teman-teman. Nah, langsung aja dimasukkan ini realisasi pada tahun pertama dikurangi dengan R bar. Nah, kalau udah R barnya juga harus di dolar ya teman-teman, dikasih dolar biar bisa ditarik ke bawah, angkanya tidak berubah.
Nah, langsung ditarik ke bawah. Ada hasilnya ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita mencari TI min T bar pangkat 2. Nah, TI min T bar pangkat 2 yaitu tinggal hasil dari TI min T bar dipangkatkan 2. Nah, kalau udah, kita mencari TI min T bar dikali RI min R bar. Kan kita tadi udah nyari ya, teman-teman. Berarti tinggal dikali aja TI min T bar dikali RI min R bar. Berarti minus 2 dikali minus 6,074. Nah, hasilnya itu 12.148. Nah, itu langsung ditarik aja ke bawah. Kemudian, kita harus mencari B terlebih dahulu, teman-teman, untuk menghitung untuk masuk ke rumus Y sama dengan A plus BT. Kita harus mencari B sama A terlebih dahulu. Nah, kita pertama itu mencari B. Nah, B-nya itu didapat dari jumlah dari TI min T bar dikali RI min R bar dibagi dengan jumlah TI min T bar pangkat 2. Nah, kan udah dapat ya, teman-teman, hasilnya itu 2,101. Nah, kalau udah dapat B, kita tinggal cari A. Nah, cari A-nya itu tinggal, kita kan udah dapat T barnya juga ya, teman-teman, tadi. Nah, berarti kalau mencari A itu rumusnya R bar dikurangi B dikali T. Nah, B-nya itu tinggal dimasukin aja, tetapi sebelum sebelum R-nya dikurang itu harus ada kurung, tanda kurung, biar B-nya bisa dikali dengan T, hasilnya tidak minus. Nah, kalau udah hasilnya udah bisa muncul ya, teman-teman, yaitu 18,730. Nah, selanjutnya kan kita udah dapat semua nih, teman-teman. Berarti udah dapat A-nya, udah dapat B-nya, dan juga udah dapat T-nya. Nah, kita kan mau memproyeksikan 5 tahun ke depan ya, teman-teman. Berarti kita akan memproyeksikan tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, dan juga tahun ke-10. Nah, langsung aja bisa dimasukin ke rumus ya. Rumusnya itu kan Y sama dengan A plus BT. Nah, masukin aja. A-nya kan ada ini, udah ada kan 18,730 ditambah B-nya kan 2,101. Nah, kita kan mau nyari tahun ke-6 ya, teman-teman. Berarti tinggal dikali 6. Nah, kalau kita mau nyari tahun ke-7, berarti tinggal dikali 7. Kalau mau nyari tahun ke-8, tinggal dikali 8. Nyari tahun ke-9 tinggal dikali 9, dan nyari tahun ke-10 tinggal dikali 10. Nah, biar teman-teman itu yakin hasil dari teman-teman apakah perhitungannya udah benar atau belum, kalian bisa cek di regresi tools ya, teman-teman. Kayak gini nanti hasilnya. Oke. Nah, udah. Karena tadi udah ada belajar cara menghitung efektivitas dan proyeksi, jadi langsung masuk kesimpulan aja ya, teman-teman. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu terus melakukan optimalisasi penerimaan pajak melalui pembaruan data objek pajak secara berkala, peningkatan sosialisasi perpajakan, penguatan pengawasan, dan pemanfaatan teknologi digital. Langkah-langkah tersebut diperlukan agar target penerimaan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan kontribusi PPB terdapat pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Wonosobo selama periode 2020 hingga 2024 berada pada kategori sangat efektif hingga efektif. Hasil proyeksi juga menunjukkan bahwa penerimaan PBB diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2029. Dengan demikian, pajak bumi dan bangunan masih menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan strategis dalam mendukung pembangunan serta peningkatan kapasitas fiskal di Kabupaten Wonosobo. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.